Selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian sidang jemaat kekasih Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan sore hari ini saya bersuka cita sekali bisa menjumpai saudara dalam suasana ibadah doa dan puasa. Atas perkenanan Tuhan saya diberikan kesehatan dan doa serta harapan saya saudara dimanapun saudara berada, saudara dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Baiklah saudara, kesempatan yang ada kita mau manfaatkan, kita mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum segala sesuatu dimulai, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk mengawali seluruh rangkaian ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita akan berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu sore hari ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh kembali menjumpai Engkau dalam suasana ibadah, doa dan puasa. Kami bersyukur untuk hidup yang Kau beri, yang Kau tambahkan satu hari lagi bagi kami. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan sehingga kami boleh beraktivitas kembali. Kami bersyukur di sela-sela waktu yang sudah kami lewati, Engkau masih memberikan kesempatan kehadiran-Mu untuk dapat kami nikmati. Tuhan, sore hari ini kami akan mengawali seluruh ibadah kami, doa puasa yang akan kami nikmati bersama dengan saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, mengurapi kami, baik kami yang ada di tempat ini yang menjadi penyelenggara ibadah maupun saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami dan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah tangan yang kuat yang mengurapi kami akan membimbing kami sehingga ibadah ini menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Yesus kau dambaanku. Tuhan kaulah satu-satunya dambaan kami. Kami menunggu Engkau mengurapi setiap hati. Haleluya. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu Yesus. Yesus kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu Yesus. Yesus kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Hadirat-Mu melingkupiku, menenangkanku. Kini ku membawa hidupku, basuh diriku Yesus. Yesus kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu Yesus. Yesus kau dambaanku, ku sujud
curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Yesus, 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 dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu, saat ku sembah-Mu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, sore malam hari ini kembali kami datang kepada Engkau dalam ibadah doa puasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Hati kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Hati kami rindu sujud di hadirat Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami. Baik kami anak-anak-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang hadir di rumah Tuhan, maupun di tempat umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, di rumah masing-masing. Engkau juga hadir di sana Tuhan. Hadirat-Mu ada di sana, melawat memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami lanjut untuk menyembah kepada Tuhan, kami merindukan Engkau menyatakan firman-Mu kepada kami. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang berkata-kata, juga urapi kami semua sidang jemaat-Mu, supaya firman Tuhan yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, segala hal-hal yang mengganggu kami Tuhan, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menjauhkan semuanya itu Tuhan, sehingga kami boleh konsentrasi, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersama istri menyapa kita sekalian, Shalom. Puji Tuhan, di bulan September ini adalah doa puasa ya, yang ke-9 kali di bulan ini, di tahun ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, dalam kondisi keadaan apapun, kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati firman Tuhan. Oleh sebab itu pada sore malam hari ini saya memberikan satu topik mengenai renungan kita, yaitu persekutuan dengan firman hidup. Persekutuan dengan firman hidup. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat terlebih dahulu. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mohon Pak Eko Wahyudi bisa membantu untuk membacakan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar,
itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Terima kasih. Rasul Yohanes dan juga rasul-rasul yang lain tentunya, dan khususnya Rasul Yohanes yang menulis surat ini, dia memberikan suatu kesaksian bagaimana perjumpaan mereka dengan firman hidup itu. Dikatakan di sini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, ya, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang apa? Tentang firman hidup. Ini suatu pengalaman yang nyata di mana para rasul bertemu langsung dengan firman hidup itu, yaitu Yesus sendiri, firman yang telah menjadi manusia. Mereka mengalami, mereka melihat, menyaksikan dengan mata sendiri. Mereka meraba. Wah, suatu pengalaman yang luar biasa. Tetapi bagaimana dengan kita saat ini? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, setelah sekian lama kita mengenal firman Tuhan ini, ya, apakah kita juga merasakan hal yang seperti dirasakan oleh rasul-rasul ini? Kalau mereka bisa ketemu langsung dengan Tuhan Yesus sebagai firman hidup itu, apakah kita juga memiliki perasaan yang sama? Ya. Kita mendengar, melihat dengan mata, mungkin dengan mata jasmani kita tidak melihat Yesus, tapi kita melihat dengan iman kita, mata iman kita. Kita meraba, bukan lagi meraba dengan tangan kita, tapi dengan perasaan kita. Kita bisa menikmati persekutuan di dalam firman Tuhan itu. Murid-murid 3,5 tahun bersama dengan firman hidup itu. Ya. Dan setelah itu mereka terus hidup di dalam firman itu. Lalu bagaimana dengan kita yang telah menikmati firman Tuhan ini? Apakah kita juga memiliki semangat yang sama, sukacita yang sama seperti rasul-rasul ini? Dia katakan di ayat yang keempat, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Mereka sungguh sukacita ketika bertemu dengan firman hidup itu. Ya. Jadi ini firman itu hidup. Dan saya katakan kepada kita, saya memiliki satu keyakinan dan saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memiliki satu keyakinan bahwa firman itu hidup. Bukan hanya sebagai suatu tulisan yang mati, tetapi firman itu sungguh-sungguh hidup. Dan dilanjutkan di ayat yang kedua, ini adalah berita yang mereka dengar dan mereka lihat, mereka saksikan, mereka tidak mau hanya menjadi pengalaman mereka sendiri, tetapi mereka mau juga supaya jemaat-jemaat yang mendengar dan membaca tulisan ini, ya, supaya mereka juga bisa mengalami hal yang sama. Dan kepada kita malam hari ini, Tuhan juga mau supaya kita mengalami firman Tuhan hidup itu. Dikatakan ayat 2, hidup itu telah dinyatakan, sudah dinyatakan, dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Jadi di dalam firman hidup itu, yang menghidupkan itu membawa kepada hidup yang kekal. Dan ini sesuatu hal yang sangat penting sekali, ya, yang ditemukan oleh Rasul Yohanes dan juga rasul-rasul yang lain ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Ada satu hal yang tidak bisa diberikan oleh yang lain, tetapi hanya bisa diberikan oleh Yesus, yaitu hidup kekal. Dan rasul ini menulis supaya apa? Supaya kita menjadi percaya dan juga mengalami hidup yang kekal itu.
Supaya dikatakan ayat 3, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Supaya kamu juga sama dengan kami, mengalami firman Tuhan hidup itu. Mengalami firman yang hidup itu. Mengalami hidup kekal di dalam firman Tuhan itu. Wah, ketika saya membaca, merenungkan ini, betapa rindunya rasul-rasul ini. Ketika mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka rindu. Orang lain, saudara-saudara mereka juga memiliki persekutuan di dalam, dikatakan persekutuan dengan kami, yaitu persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ada suatu persekutuan. Mereka memiliki kerinduan itu. Dan sore malam hari ini kita diajak melalui firman Tuhan itu. Melalui firman Tuhan yang kita renungkan, kita baca, yang kita dengarkan saat ini, supaya kita memiliki persekutuan di dalam firman hidup itu. Bersekutu, ya, bersekutu. Jadi ketika kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, maka terjadi suatu persekutuan. Dan persekutuan ini membawa suatu sukacita. Sukacita menjadi sempurna. Rasul-rasul menyaksikan hal ini. Dan mereka katakan, kalau engkau percaya, itu artinya sukacita kami menjadi sempurna. Mereka begitu sukacita kalau ada orang lain boleh bersekutu dengan firman hidup itu. Dan biarlah ini juga menjadi kerinduan kita. Kita mungkin yang sudah mengalami perjumpaan dengan firman hidup itu, sudah mengalami keubahan oleh karena firman itu, maka kita harus juga menyaksikan kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka juga mengalami persekutuan. Dan mungkin kita juga masih meraba-raba, apakah saya sudah merasakan firman hidup itu. Sore hari ini firman ini mengajak kita, mari kita bersekutu di dalam firman itu. Tetapi tidak berhenti di situ. Persekutuan ini punya tujuan. Ketika Yohanes menulis ini, maka saya melihat ada dua hal yang ditekankan di ayat-ayat berikutnya ini, berkaitan dengan persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus ini. Apa itu? Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-5 dan ke-6, yaitu bahwa persekutuan dengan firman membawa kita pada pengenalan yang benar tentang Allah. Jadi semakin kita bersekutu dengan firman, semakin kita mengenal Allah dengan benar. Silakan Pak Eko Wahyudi baca ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ada hal yang sangat penting di dalam persekutuan ini. Kenapa persekutuan ini merupakan kerinduan dari Rasul Yohanes ketika dia menulis ini? Karena di dalam persekutuan ini kita akan mengenal Allah. Di sini dikatakan Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang. Beberapa hari ini kita, atau minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan mengenai terang, bagaimana hidup kita di dalam terang. Dan di sini kita dituntun oleh firman Tuhan, firman yang hidup itu, untuk mengenal bahwa Allah itu adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sama sekali tidak ada dosa, sama sekali tidak ada dusta, sama sekali tidak ada penipuan. Di dalam Allah, Allah itu adalah Allah terang. Allah yang suci, Allah yang benar, dan Allah yang sempurna. Di luar dari persekutuan firman Tuhan, kita tidak akan bisa mengenal Allah dengan benar.
Kalau kita baca dalam banyak ayat di dalam firman Tuhan, ya, manusia tidak bisa mengenal Allah dengan benar sebelum mengalami persekutuan dengan firman. Karena hanya oleh firman inilah kita bisa, mata iman kita terbuka dan kita bisa melihat bahwa Allah itu Allah yang terang. Bisa menerangi kehidupan kita. Di ayat 6 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia. Dia di sini yaitu persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan di dalam firman hidup itu. Dan kalau kita ada di dalam persekutuan itu, ya, maka segala kegelapan dalam hidup kita akan lenyap. Hal-hal yang membuat mata kita tidak bisa melihat kebenaran tentang Allah ketika kita masih ada di dalam kegelapan. Ada di dalam berbagai hal yang kita sebutkan sebagai dosa. Alkitab menyatakan orang berdosa tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Tapi persekutuan ini membawa kita kepada pengenalan yang benar tentang Allah. Dan ini tujuan dari firman itu dinyatakan kepada kita. Supaya kita melihat dengan iman kita, mata rohani kita terbuka. Ya. Dan dikatakan, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Artinya di sini bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan firman, semakin membawa kita mengenal Allah yang adalah terang. Dan sekaligus juga membawa kita mengenal diri kita sendiri, ya, bahwa kita ada di dalam kegelapan yang harus kita tinggalkan cara hidup itu. Kalau kita masih hidup di dalam kegelapan, sesungguhnya kita tidak memiliki persekutuan dengan firman hidup itu. Jadi firman hidup ini membawa kita dari kehidupan yang gelap, membawa kehidupan kita yang tadinya hidup dalam kegelapan, menuntun kita di dalam Allah yang adalah terang. Firman Tuhan ini, firman Tuhan yang membawa keuntungan besar dalam kehidupan kita. Jadi kalau firman Tuhan mengajak kita, mari jemaat Tuhan bersekutu dengan firman Tuhan. Saudara, ini bukan semata-mata kepentingannya Tuhan, ini kepentingan kita. Ini kepentingan saya. Ya. Jangan kita mengabaikan hal ini, jangan kita acuh tak acuh dengan hal ini. Karena ini sesuatu hal yang sangat menguntungkan kita. Karena dikatakan membawa sampai kepada hidup yang kekal. Ya. Dan pengenalan kepada Allah ini tidak berhenti juga di sini. Di ayat yang ke-7 dijelaskan bahwa persekutuan dengan firman ini selain membawa kita mengenal Allah dengan benar, bahwa Allah itu adalah terang, tetapi juga mengenal masalah utama dalam kehidupan kita. Mengenal problem utama kehidupan kita manusia, yaitu dosa. Tanpa kita bersekutu dengan firman itu, kita tidak bisa mengenal, kita tidak bisa menyadari bahwa sesungguhnya kita punya masalah yang sangat besar. Tetapi semakin kita bersekutu dengan firman, mata kita semakin melihat. Karena kita diterangi dan kita semakin melihat, ternyata kita punya problem yang sangat besar dalam hidup ini. Punya masalah yang sangat besar, yaitu dosa. Apa masalah kita hari ini? Ya. Masalah ekonomi karena pandemi ini, dampak dari pandemi ini. Ya, itu masalah. Masalah kesehatan, betul itu masalah. Masalah apa lagi? Masalah pekerjaan, ya, masalah keluarga, itu semua masalah. Tetapi masalah yang paling besar adalah masalah karena dosa. Tetapi di sini firman Tuhan menuntun kita supaya kita menyadari hal ini. Jangan sampai kita tidak sadar. Kita menganggap ya, kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita bukan masalah. Kita menjadikan hal itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Yang sebenarnya bukan masalah kita permasalahkan. Tetapi yang sesungguhnya masalah di dalam kehidupan kita, kita abaikan. Tapi firman Tuhan menuntun kita
Silakan Pak Eko, ayat yang ke-7 dikatakan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Iya, terima kasih. Firman ini yang menerangi kehidupan kita akan membawa kita kepada kesadaran akan diri kita sendiri. Akhirnya kita bisa melihat bahwa kita ini punya problem, punya masalah yang besar. Masalah dosa. Ya. Masalah dosa. Saudaraku, ini tulisan kepada orang-orang yang sudah mengenal kebenaran sesungguhnya. Bukan orang yang sama sekali baru atau belum mengenal kebenaran. Tetapi kenapa ini ditulis? Supaya mereka menyadari bahwa kalau engkau bersekutu dengan firman Tuhan, maka engkau harus menyadari dosa itu adalah masalah besar dalam hidupmu. Jangan dia seperti ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ya. Kita berkata, oh saya tidak berdosa, saya tidak melakukan kejahatan. Ya. Firman Tuhan katakan, kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ada orang yang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya, wah biasa-biasa saja. Oh saya nggak berdosa, saya nggak bersalah. Tetapi di sini semakin kita bersekutu dengan firman itu, semakin kita melihat dosa yang sekecil-kecil apapun akan nampak. Ya. Kegelapan sekecil apapun dalam kehidupan kita akan terungkap kalau kita memiliki persekutuan dengan firman. Tapi masalahnya kalau kita semakin jauh dari persekutuan itu, maka noda-noda dosa itu pun semakin kabur dalam pandangan kita. Kita tidak melihat hal itu sebagai kesalahan. Tapi nasihat ini dikatakan, mari kita menyadari. Maka di ayat yang ke-9 diberikan suatu solusi bagi kita. Solusi. Kalau kita akhirnya menyadari, oleh karena firman hidup ini menerobos sampai kedalaman hati kita, menerobos sampai ke pikiran kita, ya, menerangi pikiran, akal budi kita, menerangi hati kita yang mungkin orang lain tidak melihat hati kita. Mungkin suami tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati istrinya. Mungkin istri tidak bisa melihat dosa yang ada di dalam hati suaminya. Mungkin orang tua tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati anak-anaknya. Atau sebaliknya. Enggak ada, tetapi terang itu bisa menyingkapkan itu. Firman Tuhan itu bisa menyingkapkan itu. Maka solusinya bagaimana? Ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ini adalah suatu nasihat. Firman itu menuntun kita. Semakin kita bersekutu dengan firman itu, semakin firman itu memberikan solusi dalam kehidupan kita. Ada orang yang sadar, oh ya saya salah, tapi dia tidak tahu solusi dalam hidupnya. Sehingga dia terus hidup di dalam dosanya itu. Dia tahu aku salah, tetapi dia tidak tahu solusinya. Dia tidak bisa lepas dari dosa itu. Rasul Paulus di dalam kitab Roma, dia memberikan kesaksian bagaimana hidupnya yang dulu dia sadar apa yang seharusnya dia lakukan, dia tahu, tetapi dia tidak mampu melakukan itu. Justru yang dia lakukan adalah apa yang dia tidak inginkan, yaitu dosa. Ada banyak orang yang bergumul dengan dosanya. Dia tidak tahu solusinya. Dia tidak tahu bagaimana keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dalam hidupnya. Tetapi firman Tuhan
memberikan nasihat kepada kita. Firman hidup ini menuntun kita, dikatakan mengaku. Mengaku. Ya. Kadang-kadang kita sulit untuk mengaku. Ya. Jangankan kepada Tuhan, kepada sesama kita kalau salah, waduh, kita coba membentengi kehidupan kita, membenarkan kesalahan kita sampai orang lain selalu yang disalahkan. Kita tidak memiliki sikap mengaku. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ya. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku, maka ada pengampunan. Mengaku, maka ada penyucian. Ini firman. Firman ini semakin kita bersekutu ya, semakin dibenarkan, semakin kegelapan itu dalam kehidupan kita semakin dibuang, semakin dijauhkan. Apa itu? Dosa, kejahatan. Ya. Dan hanya firman itu yang bisa melihat, hanya firman itu yang bisa menunjukkan kepada kita apa yang ada di dalam kehidupan kita. Maka sikap inilah yang Tuhan inginkan. Mari kita mengaku. Ya. Lalu pengakuan ini seperti apa? Ya. Kita baca secara cepat ya di pasal yang kedua. Ya. Mungkin kita sulit untuk gimana saya mengaku? Mengaku ya saya sudah mengaku sama Tuhan. Tuhan, aku salah gitu ya. Sudah melakukan dosa. Sudah melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Aku tidak hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Mengaku. Tetapi dilanjutkan di ayat yang kedua. Dia menuntun kita lagi kepada pribadi firman itu sendiri. Yang disebutkan di sini sebagai pengantara. Kalau dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai advokat. Ya. Sebagai pembela, sebagai pendoa syafaat bagi kita. Siapa itu? Ayat 1 sampai ayat yang ke-2 di pasal 2. Kita maju sedikit, pasal 2 ayat 1 dan 2. Kristus pengantara kita, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ayat 1 ini bukan memberikan kita peluang untuk boleh berbuat dosa. Toh juga ada pengantara, ada advokat kita, ada pengacara kita, ada pembela kita, ada pendoa syafaat kita. Bukan. Jangan pernah berpikir dalam hidup kita, wah nanti Tuhan juga ampuni. Sudahlah, aku kan manusia yang lemah, lakukan dulu. Ya. Ini bukan itu. Makanya dikatakan anak-anakku. Berarti ini adalah orang-orang percaya. Ini adalah orang-orang yang sudah mengenal kebenaran. Tetapi terus dinasehati. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Karena sekarang kamu ada di dalam persekutuan dengan firman. Ada di dalam persekutuan dengan Allah. Jangan. Itu bukan gaya hidupmu. Bukan cara hidupmu sebagai orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Ya. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yesus yang sudah mati di Golgota untuk dosa kita, sekarang Dia pun oleh karena kasih-Nya yang besar kepada kita, Dia mau menjadi advokatnya kita. Ya, kalau mencari pengacara yang hebat saat ini, kalau punya masalah ya, harus punya uang yang besar untuk membayar. Kalau punya masalah yang rumit,
ya harus cari pengacara yang istilahnya pengacara kondang gitu ya, pengacara yang hebat ya. Dan harus bayar dengan bayaran yang besar. Di sini ketika kita punya masalah, kadang-kadang kita tidak menyadari saya punya advokat. Saya punya pendoa syafaat, pengantara yaitu Yesus. Kita lupa, kita tidak datang kepada Dia memohon pertolongan, memohon jalan keluar padahal Dia siap untuk menolong kita. Kita malah mencari pertolongan kepada yang lain kadang-kadang. Sudah salah, bukan datang kepada Dia, tapi kita mencoba mencari solusi untuk masalah kita sendiri. Dan sampai akhirnya kita tidak pernah menemukan jalan keluar. Dan pada akhirnya kita dibelenggu oleh kesalahan-kesalahan itu. Bukannya diselesaikan, bukannya terjadi perdamaian. Malah kita semakin terikat oleh dosa itu. Tapi di sini semakin kita mengenal Allah yang benar, semakin kita mengenal diri kita sendiri, mari kita belajar firman Tuhan ini. Kita dituntun, kita memiliki advokat yang luar biasa, yang bisa berdoa kepada Bapa untuk pengampunan dosa kita, untuk pendamaian bagi dosa kita. Saudaraku, ini solusi yang luar biasa yang Tuhan tawarkan kepada kita. Ya. Siapa yang mau jadi advokat dalam masalah-masalah kita? Ya. Ini gratis. Rugi sendiri kalau tidak memanfaatkan ini. Kalau saat ini kita ada di dalam satu, kita menyadari, Tuhan, aku salah. Aku sudah melakukan dosa yang seharusnya aku tidak lakukan. Tetapi kita tidak mau datang kepada pengantara ini, maka saya katakan kita rugi sendiri. Tapi firman Tuhan menuntun kita, mengajar kita, mari kita mengenal ini. Dan di ayat yang selanjutnya, di ayat 3, 4, 5, dan 6, ini adalah ayat terakhir bagi kita. Pengenalan akan kebenaran Allah, pengenalan yang benar kepada Allah akan membawa kita untuk menuruti firman-Nya sehingga kasih-Nya menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Ayat 3 sampai ayat yang ke-6, Bapak Ibu coba menyimak, ikut membaca dalam hati, dipandu oleh Bapak Eko Wahyudi, silakan Pak. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih. Ya. Barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Menuruti firman. Kalau kita memiliki persekutuan dengan Dia, maka sesungguhnya menuruti firman-Nya bukan sesuatu hal yang sulit. Yang membuat sulit adalah ketika kita tidak memiliki persekutuan dengan firman itu. Yang membuat kita tidak mampu untuk melakukan menuruti firman-Nya. Ketika kita jauh dari persekutuan itu. Dan dilanjutkan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, bahwa ada persekutuan dengan Tuhan, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi firman Tuhan ini membawa kita kepada satu level yang saya bilang ini level yang tinggi sekali. Ya. Mungkin kita katakan bagaimana saya bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tapi saya katakan apakah firman Tuhan ini salah? Kalau firman Tuhan ini berkata bahwa kita bisa hidup ya, sama seperti Kristus telah hidup.
Maka sesungguhnya itu bisa kita lakukan. Kalau apa? Kalau kita memiliki persekutuan dengan firman. Karena firman Tuhan itulah yang memampukan kita. Ya. Karena firman Tuhan itulah yang bisa memberikan kita kekuatan untuk menuruti firman Tuhan. Untuk memancarkan Kristus di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau baca seluruh konteksnya, pasal 2 dan selanjutnya berkaitan dengan mengasihi sesama. Berkaitan dengan harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Wah, kita bisa melakukan itu. Karena apa? Karena semakin bersekutu dengan firman hidup itu. Sore hari ini kita sudah mendengar firman ini. Mari Bapak Ibu kita mengambil satu sikap untuk mau Tuhan, aku mau bersekutu dengan firman-Mu. Aku mau mataku, hatiku tertuju kepada Engkau. Ya. Kita menaikkan satu pujian, ya. Kita mengagungkan Yesus yang begitu baik bagi kita. Yesus yang adalah pengantara bagi kita. Dia adalah firman itu sendiri, firman yang hidup itu. Dengan satu pujian yang sebagai ungkapan hati kita dan doa kita kepadanya di dalam NR 10, Yesus kau sungguh baik. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh pengertian. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bait kedua, Yesus, ini doaku. Yesus, ini doaku. Yesus, ini pujianku. Yesus, ku sujud di kakimu. Doa pujian di hadapan tatamu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu yang bisa berlutut, mari kita sama-sama berlutut dan kita menyanyikan refnya ini. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, dan kita menyembah kepada Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu,
Ku mau memuji-Mu. Amin Tuhan, kami memuji Engkau. Haleluya. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya Yesus, terpujilah Tuhan. Engkau baik bagi kami, Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Firman hidup, firman yang membawa kami pada hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Allah. Hati kami menyembah-Mu, hati kami meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur kepada-Mu. Engkau baik bagi kami, Engkau baik bagi kami. Kasih-Mu sempurna bagi kami, kasih-Mu heran bagi kami. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Allah yang hidup. Syukur, syukur. Haleluya. Kami berterima kasih, kami bersyukur kepada-Mu, kami menyembah-Mu. Engkau saja yang layak ditinggikan, Engkau saja yang layak diagungkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesusku. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran, kami tinggikan Engkau. Haleluya Yesus, Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Terpuji-pujilah Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Besar kemurahan, besar anugerah-Mu bagi kami. Ini kami umat-Mu, kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu menyenangkan Engkau. Haleluya Yesusku. Syukur, syukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kasih besar
Haleluya Yesusku. Besar kemurahan-Mu Tuhan, besar kasih-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya Yesusku. Haleluya. Besar anugerah-Mu, besar kasih, perhatian-Mu sempurna bagi kami, lawatan-Mu bagi kami, hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang hidup. Haleluya Yesusku. Besar kemurahan-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau saja yang kami puji, Engkau saja yang kami tinggikan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan, termulialah nama-Mu Allah. Glory, glory bagi-Mu ya Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan, hati kami mengagungkan Tuhan, hati kami meninggikan Engkau. Kami mau memuji-Mu selalu Tuhan, kami mau meninggikan-Mu selalu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Engkaulah segalanya bagi kami. Kami bersyukur mengenal Engkau Tuhan, kami bersyukur hidup dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang hidup. Haleluya Yesusku, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Syukur, syukur Bapa. Engkau mengenal kami Tuhan, Engkau mengenal pergumulan kami Tuhan. Engkaulah solusi bagi kami. Haleluya Yesusku. Terima
kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur kepada-Mu, syukur bagi-Mu Allah yang hidup. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah yang lawatan-Mu bagi kami, jamahan-Mu bagi kami Tuhan, perhatian-Mu bagi kami. Kami dibawa dalam persekutuan dengan Engkau pribadi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, ini doaku. Yesus, ini pujianku. Haleluya. Yesus, ini doaku. Yesus, ini pujianku. Yesus, ku sujud di kaki-Mu, doa pujian di hadapan tata-Mu. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Amin Tuhan. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdiri memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu. Dan doa ucapan syukur, doa syafaat saya mohon Bapak Pendeta Pembantu Eko Hayudi. Terima kasih Tuhan. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur, kami Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga,
Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pada malam hari ini kami dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih telah menyadarkan kami kembali. Sesungguhnya ada sebuah perkara, ada sebuah persoalan, sebuah permasalahan yang begitu sangat besar yang seringkali tidak kami sadari. Tetapi persoalan itu Tuhan akan berakibat maut bagi kami, yaitu persoalan dosa. Persoalan dosa adalah sebuah persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh apapun. Persoalan dosa adalah sebuah persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun di dunia ini Tuhan. Itu hanya bisa diselesaikan oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu ya Roh Kudus, tuntunlah kehidupan kami semua untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus Sang Terang itu. Firman yang telah menjadi manusia itu. Agar kehidupan kami ketika kami mengalami perjumpaan dengan Kristus, kami mengalami keubahan hidup yang senantiasa dari hari ke hari diubahkan serupa dengan Kristus Tuhan kami. Tuhan, seringkali kami mengalami persoalan dosa ini dan kami menyadari, tapi kami tidak tahu solusi yang harus kami lewati. Tapi malam hari ini Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat yang menyelesaikan segala dosa kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami agar kehidupan kami di saat kami bertemu dengan Kristus, segala dosa dan kesalahan kami yang kami akui, yang kami sesali, diampuni oleh Tuhan, dan kehidupan kami diperbarui dari sehari ke sehari, sehingga kehidupan kini layak dan berkenan ditampilkan di hadapan Tuhan menjadi umat yang dikasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus akan menuntun perjalanan kehidupan kami. Setelah kehidupan kami diampuni, kami mau berjalan di dalam terang kebenaran itu, sehingga dari hari ke hari kehidupan kami senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga pada akhirnya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami layak dipersandingkan tanpa cacat celah atau kerut sedikit pun, karena Engkau telah mengampuni, memulihkan, memperbaharui, bahkan menyucikan kehidupan kami di dalam kekudusan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami tak lupa berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kabar sukacita kebenaran firman-Mu, yaitu Bapak Pendeta Muda Kaseli Sebua. Kiranya pemakaian Tuhan atas hamba-Mu itu semakin hari semakin luar biasa, yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan di dalam pelayanan yang telah ditentukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati pelayanan, tabisan ibadah, nikah, rumah tangga, buah nikah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan memberkati kehidupannya, dan senantiasa kami bersama-sama dengan hamba-Mu itu, dan semua sidang bersama dengan sidang jemaat boleh berjalan di dalam terang yang membawa kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga sidang jemaat-Mu yang saat ini mungkin tengah di dalam pergumulan menghadapi segala dosa. Bila mereka juga malam hari ini dijamah hatinya oleh Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, agar hari-hari ke depan mereka mempunyai kekuatan untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami dan permohonan kami yang kami naikkan dalam satu nama yang besar, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Mari sidang jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu melalui ibadah doa puasa pada malam hari ini. Tuhan sudah melawat kami dan terus memimpin kami di dalam kehendak-Mu. Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dan berkat dari persekutuan di dalam Roh Kudus. Memberkati kami, memberkati nikah kami, memberkati keluarga kami, anak-anak kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, dan seluruh kehidupan kami. Kami diberkati oleh Tuhan. Juga pelayanan-pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Kami mohon semuanya ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami, mempelai pria surga kami yang kami nantikan. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.